Ya. Saya ulangi ya, transport energi termal dalam jaringan hidup adalah proses yang sangat kompleks. Hal ini melibatkan beberapa mekanisme seperti konduksi, konveksi, radiasi, penguapan pari kulit ya. Jadi kalau kita berkeringat ada penguapan dari kulit, perubahan fase ya, pembentukan panas metabolik, panas yang dihasilkan oleh tubuh melalui pencernaan makanan, pekerjaan dan olahraga ya. Ahmad Hafizun videonya diaktifkan. Dan perfusi atau pertukaran energi panas antara darah yang mengalir dan jaringan sekitarnya. Jadi ada darah mengalir ya, dalam pembuluh darah itu ada membawa panas juga ya, ada pembangkitan panas dari dalam tubuh ya, karena pembakaran makanan ya, karbohidrat, protein dan lemak ya, itu menghasilkan panas ya. Jadi relatif rumit ya. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, persamaan atau model transfer bioheat ya, yang sederhana namun cukup akurat diusulkan oleh orang namanya Harry Penes pada tahun 1948. Jadi sudah hampir 1 abad ya. Tinggal 27 tahun lagi 1 abad ini. Dan diterbitkan dalam volume 1 dari Journal of Applied Physiology. Jadi jurnal fisiologi ya. Untuk pengaman modelnya, Penes mengukur distribusi suhu sebagai fungsi posisi radial lengan bawah. Jadi dia ambil lengan ya, lengan manusia, kemudian ditusuk ini pada berbagai tempat dan diukur suhunya. Ya. Datanya menunjukkan perbedaan suhu antara 3 sampai 4 derajat Celcius antara kulit dan bagian dalam lengan. Ya. Penes menghubungkan perbedaan suhu ini dengan efek pembentukan panas metabolik dan perfusi di lengan. Perfusi tadi apa? Perfusi itu karena ada aliran darah ya. Ada aliran darah dalam tangan. Berdasarkan hasil eksperimennya, Penes mengusulkan sebuah model yang sekarang dikenal sebagai persamaan transfer bioheat. Transfer bioheat Penes. Ya, untuk menggambarkan efek metabolisme dan perfusi darah pada keseimbangan energi dalam jaringan hidup. Model Penes dianggap sebagai upaya pengantar utama dalam mengukur kontribusi perpindahan panas perfusi dalam jaringan. Modelnya adalah versi modifikasi ya, dari persamaan konduksi panas yang diperkenalkan di bab 2 pada waktu kita mulai kuliah, yang menjelaskan efek pembentukan panas metabolik dan perfusi. Jadi ada panas yang dibangkitkan oleh karena metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh ini karena ada aktivitas tubuh artinya ya. Dan perfusi artinya aliran darah, perfusi aliran darah ya. Selama dekade terakhir, model transfer bioheat Penes telah banyak digunakan tetapi juga dikritik karena berbagai alasan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu artikel paling berpengaruh yang pernah diterbitkan dalam Journal of Applied Physiology, makalah Penes tahun 1948 tersebut diterbitkan ulang untuk memperingati 90 tahun jurnal tersebut, yaitu tahun 98. Ya.
Ya, jadi tahun 98 diterbitkan ulang dan ditinjau ulang secara mendalam oleh Pak Wissler. Ya, Wissler mengevaluasi ulang pekerjaan PNS dengan meninjau kembali data eksperimental dan analisis aslinya. Wissler dalam sambutan penutupnya menyatakan bahwa banyak kritik yang ditujukan terhadap model PNS tidak menggunakan justifikasi yang benar, dan mereka yang mendasarkan kalkulasi model teoritis mereka pada model PNS dapat lebih yakin bahwa persamaan awal mereka valid. Jadi persamaan PNS-nya ini walaupun sudah umurnya berapa tahun itu? 50 tambah ini 79 79 tahun ya. 21, 23, 73 tahun ya. Persamaan tersebut masih benar ya, belum ada yang ininya apa namanya? Kekurangannya ya. Jadi masih valid ya. Nah, perhatikan baik-baik persamaan ini ya. Nah, persamaan ini saya ambil pena saya mana? Ya, persamaan ini asli ditulis dengan persamaan 385. Nah, persamaan 385 ini aslinya kan kita sudah tahu tadi di bab 2 disebut ya. Bab 2 kita sudah tahu kalau untuk K konstan, kita tahu K konstan ada pembangkitan panas steady state, kita tahu. Oh, ya, kok nggak mau. Ya, kita tahu bahwa ya D kuadrat T dx kuadrat tambah E per K sama dengan 0 ya. Nah, itu kan persamaan awal kita ya di bab 2 pada waktu kita baru mulai kuliah untuk konstanta K-nya yang konstan. Nah, sekarang Pak Penes mengatakan E-nya ini adalah ada E2E sebetulnya ya, E metabolisme aktivitas tubuh ya, ditambah ada E yaitu aliran darah. Ya. Nah, jadi ininya sekarang diganti oleh ini oleh Pak Penes. Jadilah persamaan 385 ya. Persamaan 385. Nah, E perfusi itu menurut Pak Penes adalah fungsi laju aliran darah ini ya, P ya. Laju aliran darah dikali densitas darah ya, kerapatan massa darah dikali panas spesifik darah bagi beda suhu ya. Beda suhu TA yaitu suhu permukaan ya, dikurangi T suhu ininya ya. Oke. Dan sehingga apa namanya? Persamaan itu kita ganti di sini EP-nya, EP ini kita masukkan ke EP yang sebelumnya kita dapatkan persamaan 387. Ya, 387. Perhatikan baik-baik ininya ya, ininya. Nah, ini saya sudah ini ya. Nah, ini persamaan 387 ini ya. Ini adalah ini ya. Nah, persamaan 387 ini adalah persamaan 387. Enggak mau hidup nih. Enak saya enggak ada hidup. Nah ya, 387. Nah, sekarang kita misalkan ya, P kali rho kali CB bagi K itu sama dengan B kuadrat yang ini.
sama dengan B kuadrat. Ya. Nah, kita susun ulang. Susun ulang, persamaan atas ini kita taruh dia di depan ini. P rho B-nya di depan, EM-nya di sebelah kanan. Oke ini ya. Masih sah ini ya. Ya. Ya, masih oke ini ya. Ayo pas ya. Ya. Iya, Oke. Pak. Nah, sekarang ininya perhatikan ya. Tanda negatif ini kita pindahkan ke sini. Jadinya minus di sini kan? Ya, karena dia minus, T-nya bisa pindah ke sebelah kiri. A-nya jadi minus ini kan? Pindah sebelah kanan. Ininya juga jadi minus. Ya, ini minus. Ya. Paham ya? Nah, ini bisa kita tulis kalaulah ini sama dengan ini B kuadrat adalah ini. Ini bisa kita tulis ya, bisa kita tulis ya, kita tulis D kuadrat T per dx kuadrat kurang ini ya P rho B CB per K ya kali T kurang TA. Bisa kita tulis seperti ini enggak? EM baterainya udah habis. Kurang EM per K sama dengan 0. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Ya. Ini kan B kuadrat nih. Ya. Sehingga ini bisa kita tulis D kuadrat T per dx kuadrat kurang B kuadrat T kurang TA kurang B kuadrat per B kuadrat EM per K sama dengan 0. Sah itu? Bisa? Bisa, Okta? Bisa, Pak. Ya. Nah, kita lihat ini. B kuadrat per B kuadrat 1 per K ini sama dengan apa? B kuadrat tadi lihat. B kuadrat ya. B kuadrat yang di bawah ini sama dengan B kuadrat, kita tulis ya, bagi ya P rho B CB K kali 1 per K. Betul enggak ini? Ini kan B kuadrat adalah P rho CB per K. Jadi kalau yang di bawah kita gantikan P rho CB per K kan? Ya. Nah, ini kita coret kan? Bisa? Bisa, Pak. Nah, sekarang ini bisa kita tulis yang di bawah ini kan? D kuadrat T per dx kuadrat kurang B kuadrat T kurang TA kurang ya B kuadrat EM bagi P rho B CB ya sama dengan 0. Bisa tuh? Bisa, Dahlia? Itu kan? Iya, Ya. Pak. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, B kuadrat. Ini kan B kuadrat nih. Ini kan B kuadrat nih. Ya, B kuadratnya bisa kita pindahkan ke depan. Ya, ini ya tadi yang ininya kita ya.
Ini sampai sini ya. Nah, B kuadratnya pindah ke depan. Ini B kuadratnya ini kita pindahkan ke depan. Ini kan B kuadrat dengan ini kan dapatnya ini nih. Ya, B kuadratnya pindah ke depan. Ini kita kasih tanda kurung di sini. Jadi B kuadrat kali ini sama dengan B kuadrat ini kan sama ya. Paham ya? Paham Rizka? Rizka paham? Halo Rizka. Kok enggak bunyi? Ada masalah Rizka. Si Egi paham Egi? Paham, Pak. Oke ya, boleh lanjut ya. Nah, sekarang Egi saya tanya. Ini TA kan konstan Gi ya? Diketahui. EM kan diketahui. P kan laju aliran darah diketahui. Rho densitas darah diketahui. CB kan diketahui. Panas spesifik darah ya. Diketahui, artinya konstan. T yang tidak diketahui ya. Nah, kalau saya tulis gini boleh nggak Gi? DT ya sama dengan apa Gi? D theta sama dengan ini kan Gi ya? DT ya enggak? DTA kurang D EM per P rho C. Ini ada B-nya. Sama dengan apa Gi? Ini konstan kan? Yang ini konstan diketahui kan? Iya, Pak. Nah, kalau diketahui diferensialnya apa? Sama dengan apa Gi? Belum tahu, Pak. Oke. Diferensial suatu konstanta apa Gi? Belum paham, Pak. Belum paham kau nih SMA di mana? Oke, sekarang ada fungsi. Fungsi X sama dengan 2 X kuadrat tambah 4. Ya. DF DX sama dengan apa Gi? Gi. Nggak tahu juga, balik SMA kau lagi. Nol, Pak. Hah? Sama Apa dengan itu? nol, Pak. Apa? Nol, aman enggak salah, Pak. 0? Kau ini SMA di mana? Di Palembang, Pak. Palembang SMA berapa? SMA Nurul Iman. Nurul Iman enggak belajar ini ya? Diferensial. Komputer. SMK, Pak. Ya SMK tapi kan enggak belajar komputer. Kemarin belajar matematik enggak? Ya, Kau tapi belajar ya? Kau belajar. Ya. Ini keluar deh kalau enggak. Ya. Masa itu enggak tahu diferensial. Itu terusan kamu sudah ini. Oke. Si Ayu aja lah. Apa yuk? Yang bawah aja yuk, enggak usah di atas yuk. Sebenarnya apa yang ini? Yang bawah, D ini. Yang mana, Pak? Yang bawah sekali, yang ini. Yang X kuadrat plus 4 itu ya, Pak? Ya, ini kan theta sama dengan T kurang TA kurang EM per P rho B CB. Kalau kita ambil diferensialnya, DT, DTA, D ini kan. Nah, yang ininya nih, yang ini apa hasilnya? Diferensial ini. Diferensial 0, Pak. Hah? 0. Yang pucuklah dulu. Ini apa supaya si Egi tahu? Yang ini. Ini sama dengan apa diferensialnya? 2X ya, Pak? Ya, 2X tambah
0. 0. Kan konstanta kan? Iya, Pak. Sama dengan 0. Yang ini? Sama dengan? TA-nya juga konstan. Ayo. Ayo. 0, Pak. 0 juga. Ya. Kau Egi, kau tidak belajar ya diferensial numerik diferensial komputer kau tuh. Ya. Kalau kau tidak belajar itu mana kau programming? Programming kau juga tidak benar artinya. Ya. Nah, ini artinya apa? DT ya artinya apa? Artinya D theta sama dengan DT ya. Paham ya? Egi perhatikan ya. Belajar kau review pelajarannya. Cari buku-buku ini diferensial. Ya. Nah, D theta sama dengan DT. Jadi kalau D kuadrat theta itu sama dengan D kuadrat T. Ya enggak Dahlia? Betul Dahlia? Betul, Pak. Nah, jadi ini bisa kita tulis sekarang yang ini sebagai D kuadrat theta bagi dx kuadrat. Ini B kuadrat ya. Ini tadi apa? Ini kan theta nih. Sama dengan B kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Nah, sama dengan 0. Peggy ini komputernya apa? Sistem informasi kali ya. Agi? Bukan, Pak. Kemarin teknik, Pak. Teknik komputer jaringan, Pak. Ya. Cuman Oke. belum belajar ini. Nggak mungkin kau nggak belajar. Kau tidur di kelas. Belum, Pak. Ya. Nah, jadi kok mundur ya. Nah, jadi ini kita dapatkan D kuadrat theta sama dengan kurang B kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kau tidak belajar ya belajar, cari tahu. Karena di kelas ini syaratnya adalah itu. Kau ambil itu enggak? Ambil matematika enggak kemarin semester 1? Semester 1 semester 2? Ambil, Pak. Enggak ada belajar diferensial. Iya, Pak. Matematika teknik ambil enggak sama Pak Tamrin? Matematika teknik. Ambil, Pak. Nah, dapat apa kau? Dapat D. Dapat B. Hah? Dapat B, Pak. Nah, B apa tuh? B nyontek kau. Diferensial benda acak. Apalagi integralnya. Ya. Nah, dapat ini ya. Bisa ditulis seperti ini ya. D kuadrat theta dx kuadrat kurang B kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Nah. Jadi, kalau sudah dapat itu, ya, ini sama dengan persamaan sirip kita. Sirip kita kan persamaan sirip kita D kuadrat theta per dx kuadrat kurang M kemarin kan, M kuadrat theta sama dengan 0. Jadi masih sama dengan persamaan sirip, tapi bedanya apa? Definisinya. Definisi theta di sirip T kurang T udara. Ya, B kuadratnya beda. M kuadrat ya. Jadi itu yang beda ya, tapi penyelesaiannya artinya sama. Ya. Ya, penyelesaiannya sama. Ya, bergantung pada kondisi batas yang diketahui. Aplikasi persamaan ini adalah termoregulasi. Artinya apa? Kita mengatur suhu tubuh kita. Ya. Jadi kemampuan tubuh mengatur suhu tubuh berdasarkan suhu lingkungan sekitar. Ya. Nah, itu tadi kalau koordinatnya Cartesian atau koordinat persegi. Ya, X, Y, Z. Dan kita hanya satu dimensi X kuadrat. Tapi kalau dia koordinatnya koordinat silinder, kalau lengan itu kita asumsikan silinder, maka
kita mesti menulisnya seperti persamaan 389. Yang ininya R-nya masih ada, silinder ya. Nah, 1/R, DDR, R, DT, DR. Ya. Nah, untuk menyederhanakan, kita tidak turunkan di sini karena makan waktu lagi. Hasil dari 3 persamaan 389 ini sudah dikerjakan orang. Ya, dengan cara yang sama, T-nya ini, DT-nya ini dengan cara yang sama tadi seperti tadi. Ya, kita dapatkan seperti ini. Ya, T-nya kita rubah seperti tadi. Ya, kita dapatkan persamaan 390. Ya. Nah, penyelesaian persamaan 390 ini adalah persamaan 391. Beda tadi ya. Kalau ini ya, ini kan hasilnya kemarin C theta, yang ini theta, C1E pangkat min MX. Ya, kalau kita B, ini artinya B tambah C2E pangkat plus BX. Itu penyelesaiannya ya. Nah, kalau yang ini penyelesaiannya adalah ini. Theta R adalah C1IO BR dan C2 KO BR. Ya. Di mana IO dan KO adalah persamaan fungsi Bessel ordonal ya, jenis pertama dan kedua. Nah, nilai IO dan KO diberikan pada tabel 34. Ya. Nah, salah satu aplikasi persamaan 390 dan 391 ini adalah dalam analisis steady state heat transfer dari tangan manusia. Ya, yang mengalami berbagai kondisi lingkungan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ini berbagai contoh ya. Contohnya ini. Ya. Nah, kita akan lihat contoh menggunakan persamaan 388 dalam menghitung pindah panas antara tubuh manusia dan lingkungan. Ya. Nah, ini ya. Nah, perhatikan ini apa? Enggak mau dibesarkan. Ya. Nah, ini adalah X-nya. Perhatikan ini di sini ada E. Persamaan E. Ya, E pangkat min X, I0X. Ya. Nah, ini adalah ordonal. Ya, ordonal. Ini adalah IX, E pangkat min X, I1X. Yang ini K. Ya. Nah, jadi apa tadi? Ini adalah jenis pertama, ini adalah jenis kedua K. Ya. Nah, kan repot kita nih ya. Repot kita menghafal ini. Boleh juga kita balik ke buku lihat tabelnya. Ya. Tapi ini ya sayang seribu sayang, bukan sayang seribu sayang. Untungnya di Excel ya, di Excel kita bisa lihat. Ya. Nah, jadi kita lihat ininya tadi mana tadi? Tabel itu kita. Ya. 0 setiap 2 ya. Setiap 2. Kita buat dulu. Ini setiap 02. Jadi ini kayak saya kasih contoh ya. Ini ada X. Ya. Ini. Maaf Pak, belum kelihatan. Ya, saya menulis dulu nanti saya bagi. Minus.
X, ya, I, X. Ya, nah, ini di ya, ya. Nah, kita lihat ini ya caranya kalian apa namanya buka di Excel. Excel ini punya fungsi Basel. Nah, kita ya. Excelnya kelihatan ini ya. Ini kita buat setiap 0 kita buat tambahkan 0,2 sesuai dengan di buku. Ya. Nah, ini kita ini kan XP minus nih. Ya. Nah, ini ada ini bilangan Basel ya. Nah, ini I ya, Basel. Ini kalau di tabel kita tadi ini ya. PowerPoint saya kelihatan atau gimana? Iya Pak, kelihatan. Kelihatannya PowerPoint-nya. Excel, Pak. Excel. Kelihatannya Excel atau PowerPoint? Excel. Excel, Mas, Pak. Oke, kita lihatkan PowerPoint-nya yang aslinya. Ini tadi tabel 34. Ini ya. Ini kan X-nya nih ya, 0, 1, 02, 04 ya. Ini ada rumusnya ini, kita lihat ini ya. Nah, ini di buku ini, yang di buku ini ditulisnya X, ini ya. Nah, ini saya perbesar ya. E pangkat min X, I 0X. Ya, E pangkat min X kali bilangan Basel. Jenis pertama, ordo ke 0. Ini bilangan Basel, jenis pertama, ordo ke 1. Jadi kalikan dengan E pangkat min X. Nah, saya tidak tahu kenapa. Ya, saya tidak tahu kenapa. Makanya saya pada Excel ini ingin buat. Nah, ini I0X ini adalah bilangan Basel. Ya, jenis pertama, ordo 0. I1X bilangan Basel, jenis pertama, ordo 1. Nah, kita lihat ini ya. Kita buat ini. Bilangan Basel. Nah, ini ada ya. Basel kita klik aja sini ya. Jadi kalian ini ada ini ya FX. Nah, si Egi ini mesti tahu komputer gini. Basel. Ya. Kita cari Basel. Nah, Basel I ini kan I ya. Nah, kita ambil Basel I. Basel I. Kita klik ya. Nah, X-nya mana? Nah, X-nya kita cari ini. X-nya adalah ini. Oke ya. Nah, karena dia ordo ke 0, kita kasih 0 di sini. Ya, kita enter. Nah, ya. 1 ya. Yang berikutnya ini juga sama. Basel I ya, Basel I. Pak, maaf Pak, itu memang nggak tampil saya screen-nya Pak. Oh, enggak tampil ya? Iya belum Pak, belum tampil. Nah, oh, ini Excel ya. Nah, saya besarkan dulu ya supaya kelihatan. Ya. Ini ya, X 0, E pangkat min X, karena buku kita tadi ada yang mau pakai E pangkat min X, tidak apa-apa, tapi sebetulnya bilangan Basel itu yang ini. Ya, bilangan Basel yang ini. Ya, jadi supaya kita sama dengan di buku, kita coba yang maunya seperti buku ya. Nah,
Ini saya mulai ulangi ya. Nah, ini bilangan Bessel I, ini ya Bessel I, ya Bessel I. Jadi kalau mau cari kita ketik aja sini Bessel. Nah, ini ada Bessel I, Bessel J, Bessel K, Bessel Y. Ya, ada 4 jenis. Ya, 4 jenis Bessel. Ini yang Bessel I, ya. Jenis pertama. K jenis kedua, ya. Nah, Bessel I, ya. X-nya mana? X-nya ini. Ya, ordonya berapa? 0. Ya. Nah, itu satu ya. Yang ini juga kita Bessel I, ya sudah kita ini. X-nya mana? X-nya 0. Ordonya kebetulan 0. 1 ya. Oh, sorry. Ordo 1. Ya, ordo 1. Ya, nah kita copy. Kita teruskan ke bawah. Ya. Nah, jadi dia nih ya. Nah, sekarang itu yang di buku bunyinya adalah yang ditulis di tabel itu adalah ini adalah kali I0 X. I0 IO, sorry. IO-nya kecil ya. Ya. Kita lihat kembali buku ya. Kita stop ini lagi, balik lagi ke buku. Saya nggak tahu kenapa bukunya begitu. Kalau saya dulu belajarnya nggak pakai kali EX. Nah, ini kan ada EX kali I0 ya. Jadi angka yang di sini adalah angka EX kali I0. Ya. Nah, jadi kita balik lagi. Kelihatan nggak ini ya? Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Oh, belum saya pencet share-nya rupanya. Nah, ya. Ini ya. 0 EX I0 ya. Ini EX I1X ya. Nah, itu ininya. Jadi kita ikuti saja apa yang mau di buku kalau kita mau buat seperti buku ya. Jadi kita kembali ke Excel. Ya. Nah, kita kalikan ini. Nah, ini juga kita inikan juga yang satunya. Ya. Ya, kita perbesar dikit. Ya, sesuai dengan apa yang ditulis buku. Artinya apa? Ini EX ya kali ini kan? Ya enggak? Ininya benar tak ini? Ya, 0 semua. Ya. Nah, yang ini juga sama. EX kali I1 bilangan Bessel. Sebetulnya yang bilangan Bessel itu yang ini. Ini yang bilangan Bessel. Ini Bessel, persamaan Bessel ya. Bessel jenis 1, ordo 0. Ya. Ini kita wrap text ya. Yang ini jenis 1, ordo 1. Ya. Ini ordo 0. Ya. Yang bilangan Bessel itu yang ini. Karena ini yang merupakan fungsi kita dapatkan tadi dari rumus kan. Tapi karena kita mau seperti buku ya kita coba aja, kita cocokkan. Cocok nggak dengan buku nanti. Ya. Nah, kita kecilkan sedikit supaya kita bisa masuk nanti. Kita ambil yang di buku. Bentar ya. Saya ambil dulu di bukunya. Oh, ini aja. Masih kelihatan Excel-nya ya?
Masih, Pak. Oke. Tarik ke bawah dikit. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ya, ini 1 ya, cocok nih yang dengan yang ini ya. Nah, kita lihatlah 1, berapa? 2,2. 2,2 ini 0,291317 ya. 0,2913 ya, 4 desimal kan? 4 desimal ya. Nah, yang ininya ini 2121 ini ya. Yang ini ya. Nah, lihat ini 2128. Ini 2,2 0,2121. Ya, jadi yang di buku itu dikalikan dengan EX. Tapi sebenarnya bilangan Bessel itu yang ini. Ya, yang ini bilangan Bessel. Oke, paham ya? Jadi kalau nanti ini kalau enggak mau repot lihat-lihat ini, kalau seperti ini, kalau kalian pakai ini, ya mesti dibagi dulu E pangkat X. E pangkat minus X ya. Paham ya? Nah, ini juga apa namanya? Ini ada yang jenis kedua ya, K. Kalau K ini kalinya lucu pula, E pangkat X dia. Ya, E pangkat X. Tapi sebetulnya itu hanya I dan K. Ya, sudah tahu ya, paham ya? Paham, Dandi? Iya, Pak. Bisa ya pakai ini ya nanti ya kalau di Excel ya, daripada kamu bolak-balik apa namanya? Buka tabel ya. Bisa pakai Excel. Iya, Pak. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Nanti di-share. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada ini ya. I theta R sama dengan C1 kali I0. Jadi ini I0 ya, bukan E kali ya. Hanya walaupun nanti ada E0 ya. Nah, I0 BR. BR-nya ini adalah yang X-nya ya. Nah, ini K ya. Kalau K tadi ya, kalau K saya belum terangkan tadi AK ya. Kita balik ke Excel. Dandi, matikan dulu tuh, jangan baca WA dulu kamu. Mana Excel? Ah, ini ya. Kok ini? Oh, ini ya. Ini tadi adalah kita hapus, buang, geser jauh-jauh. Ya. Ini Bessel jenis 1. Ntar dulu ya. Nah, ya. K tadi adalah jenis 2. Ya, jadi kalau kita lihat sini, Bessel, kita copy aja supaya mudah. Ya, nah ini jenis 2. Jenis 2, ordo 0. Ini jenis 2, ordo 1. Ya.
Nah, persamaannya itu ya adalah ini kita tulis saja Bessel ya. Bessel go Bessel K tadi kan? Nah, Bessel K ini dia. Nah, ininya 0, kita ini X-nya 0, ini 0. Nah, ini 0. Oh, ya. Tak hingga itu hasilnya ya. Tak hingga hasilnya. Ya, ini juga enggak tak hingga hasilnya ini ya. Kita inikan. Nah, kita buat di yang ini 0 nggak bisa dia karena tak hingga. Ya. Nah, kita tulis ini Bessel K orde ini orde 0. Ya, yang ininya ya Bessel juga, Bessel K ininya ini orde 1. Ya, kita tuliskan di sini E pangkat X. E pangkat X. Supaya sama dengan sana. Ya, ininya sama juga, kita kalikan. Ini EX. Kali yang ini satu aja dulu ya, satu. Nanti kalian kan bisa ininya. Ini adalah E pangkat X kali K 0 X. Ya. Kita kalikan. Kita lihat tadi hasilnya. Ya, ini 21408 ya, 4076 408 ya. Nah, kita ambil yang ini. Ini 1, berapa nih? 1,6. 1,6 0,9391. 9310. Nah, benar ya, 9309. Ya. Cocok ya, tinggal ininya. Oke, paham ya? Jadi bagaimana kita menggunakan bilangan Bessel. Nah, tapi di sini, nah ini perlu diperhatikan, di sini adalah bukan di I0 di sini bukanlah yang dikali dengan EX ya, atau E pangkat min X. Tapi I0 di sini adalah I0 yang kita dapatkan dari Excel tadi ya. K0 adalah K0 yang kita dapatkan dari Excel. Tinggal B kali R-nya apa? B kali R-nya berapa? Ya kalau 0,1 ya kali 0,1 isinya ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita tertarik pada analisis perpindahan panas dari tubuh manusia yang mengalami kondisi lingkungan tertentu. Untuk tujuan ini,
pertimbangkan ya wilayah otot kita ya dengan lapisan kulit lemak di atasnya. Jadi ada otot di atasnya, ada lemak dan kulit. Untuk tujuan ini pertimbangkan wilayah otot dengan lapisan kulit lemak di atasnya dalam kondisi stabil seperti yang ditunjukkan pada gambar 351 berikut ya. Nah, perhatikan ini baik-baik karena di latihannya nanti adalah mengerjakan seperti ini. Untuk kesederhanakan, perkirakan daerah ini sebagai dinding bidang satu dimensi. Satu dimensi ya. Jadi ini untuk memudahkan. Dengan luas permukaan A. Ketebalan otot LM. L itu tebalnya, M itu muscle. Ya. Ditutupi oleh lapisan kulit lemak dengan ketebalan LSF. Ya. L tebal, S-nya skin, F-nya fat. Ya. Jadi kulit luar itu ya. Nah, laju pembentikan panas metabolik, EM, dan laju perfusi, P, keduanya konstan di seluruh otot. Densitas darah dan panas jenis masing-masing adalah ρB dan CB. Suhu tubuh inti, suhu di tengah. Nah, jadi kalau tangan kita ini di tengah-tengah di tulangnya itu ya, adalah TC. Dan suhu darah, arteri, ya, A ini arteri ya, arteri pembuluh darah itu ya. Suhu pembuluh darah diasumsikan sama dan konstan. Ya. A itu arteri suhu darah tadi ya. Konduktivitas dermal otot dan konduktivitas lapisan kulit dan lemak masing-masing adalah KM, K muscle, dan KSF, K skin fat. Kulit luar kita memiliki emisivitas E, dan tubuh bersentuhan dengan lingkungan udara dengan suhu T tak hingga. Koefisien perpindahan panas konveksi, H konveksi, dan koefisien perpindahan panas radiasi atau H radiasi, ya, H radiasi dengan asumsi sifat darah dan konduktivitas dermal semuanya konstan. Nah, ini soal, contoh soal ya. Kembangkan atau tuliskan ekspresi suhu persentuhan TI, yaitu antara otot dan lapisan kulit lemak luar. Jadi setelah tulang itu ada otot. Nah, antara otot, setelah otot ada lemak dan kulit ya. Jadi memang kalau kita mau nguruskan badan hati-hati. Lemaknya hilang, kulit kita belum menyesuaikan dengan kehilangan lemak. Jadi kulitnya jadi keriput. Ya. Jadi makanya tidak boleh menurunkan berat badan itu secara drastis seperti itu ya. Nah, jadi ditanya sekarang suhu antara otot dan lemak dan kulit. Ya. Dan tentukan suhu TI, ini tadi rumusnya ya, dan tentukan suhu TI dan laju kehilangan panas dari tubuh, QB, dan suhu kulit untuk hal yang diketahui berikut. Nah ya, A-nya luas permukaan kulitnya itu 1,8 meter persegi, tebal ototnya 0,3 cm ya, tebal kulit dan lemaknya 3 cm, laju panas yang dibangkitkan metabolik 700 watt per meter kubik, laju kecepatan perfusi 0,005 liter per detik, ya artinya 5/1000 liter per detik atau 5/10.000. Kalau meter kubik artinya 10/9 minus 9 ya. TC ya suhu di tengah sama dengan suhu pembuluh darah. Ya, sama dengan 37 derajat Celcius. Ya. Nah, T lingkungan luar kita, suhu luar udara 24 derajat Celcius. Emisivitas 0,95, densitas darah B itu blood ya, 1000 kg per meter kubik sama dengan air. CB panas spesifik ini sama dengan panas spesifik air 3600 joule kilogram per K. Nah, konduktivitas otot 0,5 watt per meter K. Konduktivitas skin fat ya kulit 0,3, H konveksi 2, H radiasi 5,9 ya.
Nah, kita tulis dulu rumus umum kita. Karena ini tadi dianggap sebagai bidang datar, kita pakai rumus bidang datar, yaitu D kuadrat theta ds kuadrat kurang B kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Nah, inilah gambar ininya ya. Yang ini adalah lemak, ini tadi ya, lemak, muscle otot ya. Nah, otot ini adalah lemak. Di sini ada panas yang dibangkitkan oleh metabolisme, ada panas yang diakibatkan oleh aliran darah, ini ada kecepatan aliran darah, ini ada TI ya, suhunya ini yang antara lemak dan ini. Ini gambarnya juga sebetulnya penyederhanaan. Ini ada K skin fat, ini ada K muscle, ini ada TC yang di tengah. Ya, ini TI, ini ada emisivitas. Ini ada udara yang bergerak, ini suhu lingkungan. Ya. Nah, oke, ya. Nah, kita lihat tadi B kuadrat sudah kita ketahui kan? Ini satuannya 1 per meter. Ya. Theta, ini tadi theta sudah kita ini juga, ya. Nah, kita ketahui kondisi batas masalah ini adalah pada theta ya. Theta di tengah, theta di titik 0, ya. Theta di titik 0 itu artinya di sini. Ini sama dengan TC. Ya. Nah, TC ya, T kurang TA tadi kan? Ini kan? T kurang TA EMT ini ya. Nah, ini kalau di titik tengah C0 X-nya sama 0, jadi dia TC. T-nya TC, TA ini. Sama dengan kita tulis theta C. Ya. Theta LM. LM yang mana yang ini? LM ini kan LM ya. Sampai di sini ini suhunya adalah T1. TI ya. Nah, itu yang ingin cari. Theta LM sama dengan TI kurang TA kurang ini sama dengan theta I. Nah, ingat. Yang ini kan yang mau dicari nih. Jadi TI-nya ini kita belum tahu. Ya, TI-nya belum diketahui. Kemudian berbasis persamaan 388 dengan dua kondisi batas yang diketahui, TC dan TI, maka kita gunakan untuk kasus sirip, kasus 3, yaitu suhunya sudah ditentukan. Ya. Nah, untuk kasus kita, persamaan 367 menjadi, 367 ini ya, theta per TC sama dengan theta I TC sin ini. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, itu sama dengan, kita lihat 367. Sama 367 kemarin ya. Di Nah, ya. Untuk kasus yang seperti ini kan, mana dia? Nah, ini ya. Ini persamaan 367 itu yang ini. Ya. Nah, ini kan theta, kalau yang untuk kasus sirip ini theta L bagi theta base. Ya. Nah, theta L bagi theta base ya. Nah, kalau kita tentu ganti.
Ya. Nah, theta L-nya ini pada L ya. Nah, itu adalah TI. I ya. Ini theta 0 pada waktu X sama dengan 0. Sehingga ininya bisa kita tulis theta I bagi theta C sinus hiperbol BX sinus B LM kurang X dibagi sinus hiperbol B LM. Ya. Nah, perhatikan katanya ini ya. Ini masih belum kita tahu nih. Jadi sehingga kita nggak bisa cari. Ya, karena kita masih nyari ini T ini apa. Ya. Nah, sekarang kemudian kita tulis juga. Ya, kita cari pindah panasnya. Ya, pindah panas antara otot dan kulit. Ya, Km kali A dt dx xlm pada waktu X sama dengan LM dievaluasi pada waktu itu. Ini ya kita tulis K min K EM A d theta ini ya, theta ini ya. Ini oh ini 367-nya ya. Theta ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, theta sama dengan theta C kali theta I sinus hiperbol BX tambah sinus hiperbol B LM kurang X bagi sinus hiperbol BLM. Pak, ini ada theta C, theta tidak bisa coret. Belum bisa, karena di sini nggak ada theta LC-nya ya. Bisa juga kalau ini, bisa kita buat ya. Theta I, sini nggak ada, tapi di sini kita kalikan dengan theta C di sini ya. Nah, kita ambil nih. dt dx d theta dx ya, kita ambil d theta ya. Kita ambil sinus di turunan sinus adalah cos kan? Ya, turunan sinus adalah cos. Ya, makanya kita dapat cos ini. Ya. Nah, ini yang ada X-nya kan? Ada X-nya, di sini ada X-nya juga. Kemudian dibagi ini, kita dapatkan ini 1. Ya. Jadi coba ya, diturunkan, cari turunannya ini. Nah, nanti akan saya jadikan tugas cari turunan D dt dx ya, cari dapatnya. Sama enggak dengan ini? Sama enggak dengan ini? Ya, sama enggak itu? D theta dx pada waktu x-nya sama dengan LM, cocok enggak dia? Ya, cocok enggak? Itu diturunkan dulu. Ya. Dapat enggak sama seperti itu? Ya. Nah, kemudian, nah kita tahu, nah ini kita tahu ya, QB, kalau kita gunakan prinsip tahanan termal, QB adalah TI kurang hingga ini yang bagian luar. Ya, TI dari permukaan kulit dalam dikurangi ini kali R total. Ya. Nah, R totalnya ini ya ini ya di kulit ya, di kulit Q pindah panas di kulit sampai konveksi dan radiasinya itu TI kurang ini bagi R total. Di mana R total itu ada R skin fat yaitu kulit, R konveksi, R gabungan konveksi radiasi sama dengan R kulit tambah, nah konveksi radiasi itu kan paralel, ya paralel kita ini dia,
Masuk radiasi sama dengan ini. Ya. R kulit adalah ini. LSF bagi KSFA. R konveksi ini, R radiasi ini. Ya. Nah, kemudian turunan pertama tadi, ini ya QB-nya ini tadi ya. QB kan sama ini nih. Q pada suhu tertentu dapat ini nih. Ya. Maka yang sebelah kiri yang ini kita isi dengan ini. Dengan yang ini, kita isi yang ini. Ya. KMAB. KMAB theta ini cos ini ya. Maka sama dengan ini. Ya, yang kiri sama dengan yang kanan karena dia steady state ya. Steady state. Nah, ini ya, satu sama dengan ini. Nah, sekarang kita pindahkan. Ini kita pindahkan ke kiri, yang ininya kita pindahkan ke kanan. Kenapa Pak dipindahkan? Supaya memudahkan kita memahami saja. Jadi ini kita kalikan ya, kali tingkat ini minusnya masih ada minus ya. Nah, sama ya, sama dengan TI kurang theta R total. Nah, kita tahu theta 0 adalah TC kurang TA sama dengan theta C dan TI adalah yang ini. Ya, itu adalah itu ya. Nah, kemudian oke. Ya. Nah, ini kan ada TI nih. Kan dicari nih ya. Nah, di sini ada TI ya. Nah, TI yang ini kita ganti dengan ini. Kita pindahkan dia ke sini. Ya. Nah, theta C yang ini kita pindahkan dia ke bawah sini. Ya, kali boleh ini ya. Ya, ini ada theta C kan? Ada theta C, ini theta C bisa coret kan? Oh, enggak. Oh ya. Nah, enggak, di sini mesti ditambah theta C juga ini ada theta C. Theta C di bawah theta C kan? Jadi ini ada theta C. Baru bisa kita coret. Tapi di sini ada theta C, ini ada theta I. Ya. Nah, itu kita pindahkan, ini kita pindahkan, TI ini pindahkan, kita susun kembali. Kita susun kembali, ini tugas kalian nanti ya. Tugas kalian untuk menyusunnya kembali, dapat seperti ini. Ya, dapatnya adalah ini. Jadi langkahnya itu nanti kalian mesti nyusun. Ya, itu tugasnya nanti mesti kalian susun supaya dapat ini. Jadi dari ini, dari yang sini ya, dari sini mesti kalian susun seperti saya yang tulis buat saya buat ini. Kemudian disusun kembali, masukkan angkanya, rumusnya dimasukkan, disusun kembali, dapatnya masih sama dengan ini. Ya. Nah, dengan menggunakan data yang diketahui dalam soal, tinggal kita masukkan A-nya berapa masuk, K-nya berapa masuk, B-nya berapa dihitung, R total bisa dihitung. Ya, cos hiperbol BLM bisa dihitung, sin hiperbol bisa dihitung, ini bisa dihitung, ini bisa diketahui karena diketahui, theta C diketahui, TA diketahui, EM diketahui, P rho diketahui, cos ini bisa dihitung. Kita dapat TI-nya adalah 34,8 derajat Celcius. Ya. Nah, dengan menggunakan TI itu kita kembali ke rumus yang ini. Ini ya. Nah, rumus ini. Ya, rumus ini mana tadi? Rumus ini ya. Dengan mengerti TI kita hitung, kita dapatkan QB-nya. TI-nya kan sekarang sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja angkanya. Kita dapatkan QB-nya 142.
Ya, nanti tugas kalian untuk memasukkannya gitu. Buktikan benar enggak hasilnya segitu. Ya. Nah, jadi dirinci. Nah, kemudian QB-nya itu KASH, TE, TLSF, maka QB ini sebenarnya ini kan tadi sudah diketahui nih berapa nih 142 ya. 142 watt. KSF-nya diketahui, A diketahui, LSF diketahui, TS-nya mau dicari, TI-nya diketahui, dimasukkan, maka kita bisa hitung TS adalah ini 34 derajat Celcius. Ini untuk apa tadi? Kalau diketahui suhu lingkungannya itu tadi suhu lingkungannya 24 derajat Celcius ya. 24 derajat Celcius. Nah, 24 derajat Celcius suhu udara. Makanya kalau misalnya kita rubah sekarang suhu udaranya 28 ya atau 30 ya. Makanya kalau kita masuk ke mall suhu tubuh di luar suhu udara 30 kita pencet itu 36, kadang 35 suhu tangan ya, tangan ditembak itu 36 ya, 35,5 ya karena ini ya. Jadi kalian bisa tahu kenapa suhunya kalau suhu di luarnya 28 atau 30 derajat yang ditembak itu kok 36,5 ya. Nah, jadi kadang-kadang saya kalau mau masuk ke mall saya sengaja mau nyoba ya. Jadi tangan yang saya akan ini kan saya cuci, saya kasih air. Ya, saya kasih air kan suhunya turun tuh kulit. Nah, saya tembak gitu ya. Mereka ini ukur waduh 34 gitu kan. Nah, sakit aku tuh sebenarnya ya. 34. Jadi ini ya. Tapi akhirnya saya mainkan. Nah, itu kalau cuci tangan begitu. Nah, kalau enggak cuci tangan ketahuan suhunya lebih tinggi ya. Nah, jadi 34 ini adalah suhu kulitnya 34 itu adalah yang nyaman bagi kita. Kenapa? Artinya suhu udaranya sekitar 24. Ya. Nah, kalau suhu udaranya lebih rendah, maka suhu tubuh kita akan lebih rendah, kulit kita lebih rendah dari 34 dan kita akan mulai menggigil. Nah, karena menggigil, laju aliran, jadi menggigil itu adalah reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh untuk meningkatkan suhu metabolisme dan laju aliran darah ya. Bahkan kadang laju aliran darah ke situ kita gosok tangan kita ke kulit kita supaya laju aliran darah lebih cepat ya, lebih cepat dan panas metaboliknya meningkat. Nah, itu menaikkan suhu tubuh kita juga. Atau kalau kita lagi lapar, ya, maka metabolisme kita itu rendah ya. Nah, jadi kita bisa gemetaran juga samanya. Kenapa kalau lapar gemetaran? Ya karena bukan karena apa-apa, memang suhu tubuh kita turun. Ya, suhu tubuh turun. Saya pernah dulu waktu kuliah musim dingin lagi salju gitu, gemetaran saya. Ya, gemetaran, akhirnya saya makan, langsung suhu tubuh saya naik kembali, EM-nya naik ya. EM-nya naik. Jadi kalau ditanya, kenapa kalau orang lapar gemetaran? Ya, karena EM-nya turun. Karena EM-nya turun, suhu tubuhnya, suhu kulitnya turun, dia merasa dingin dan gemetaran. Gemetaran itu adalah reaksi tubuh sebetulnya untuk membangkitkan laju aliran darah ke seluruh tubuh kita. Paham ya? Rizka, Payam, paham? Ininya diinikan dikit sayang, mukanya ketutup sama layarnya, hanya mata kamu aja yang kelihatan. Ke bawahnya nggak kelihatan. Digeser dikit ininya. Dagunya nggak kelihatan. Paham? Oke. Kita buat quiz dulu, quiz kecil. Ya, tulis di chat aja ya. Tulis di chat. Nah,
Nah, pertanyaannya adalah pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan itu kenapa jam 4 sampai jam 6, antara jam 4 sampai jam 6 itu kita maunya tidur saja. Pengennya tidur saja, ya. Saya kasih waktu, tulis di chat ya. Tulis di chat, waktunya 3 menit ya. 3 menit waktunya. Mana timer saya. 3 menit dari sekarang, tulis. Kenapa pada bulan Ramadan atau pada waktu kita berpuasa ya, antara jam 4 sampai jam 6 itu kepengennya tidur, padahal kan dianjurkan tidak tidur kan. Mestinya kalau ini mengaji kan, baca Quran dan sebagainya. Tapi kita kepengennya tidur. Jawabnya pendek aja ya. 1 kalimat, paling lama 2 kalimat. Ditulis di chat. Private ke Bapak atau everyone, Pak? Di chat di everyone. Baik, Pak. Ya, enggak apa-apa kawan kau nyontek. Asal jangan plagiat, we. Kan kelihatan plagiat. Cepat sekarang, sudah tinggal 2,5 menit. Sudah jalan 30 detik. Ya, jawabnya jawab pindah panas ya. Jadi kalau yang sudah dijawab mau diperbaiki boleh. Jawabnya pakai rumus pindah panas yang barusan kita pelajari. Tidak laku yang pakai ini tadi. Ya. Jawabannya pakai rumus pindah panas yang barusan dipelajari. Tulis di chat ya. Jawabnya pakai pindah panas ya, yang barusan dipelajari. Banyak yang enggak menjawab ini. Nah, habis waktunya. Sudah bunyi ini saya, alarm. Oke, si Roli yang terakhir nih ya. Berapa orang yang jawab nih? Ya, sekalian ini adalah daftar hadir. Ya. Oke, si Nurul Dita. Nurul Dita, hidupkan mic-nya Nurul Dita. Unmute.
Nurul, unmute dulu. Maaf Pak, jaringannya kurang stabil. Oh ya, oke. Nuraini lah. Nuraini. Ya Pak, Oke, bagus. Oke. Nuraini, tadi kamu jawab apa? bentar Pak. Oh, yang lain matikan dulu tuh. Tadi saya menjawab karena pada jam segitu tubuh kekurangan energi sehingga membutuhkan tidur untuk memulihkan tenaga kembali. Tubuh membutuhkan tidur. Oke. Oke, Dahlia. Jawabnya pakai pindah panas nih, si Dahlia ini. Jawabnya pakai pindah panas. Tadi tidak pakai pindah panas Nuraini nih. Oke. Ayo Dahlia. Jawaban saya tadi Pak, karena merasa lapar jadi menurunkan energi pada tubuh. Oke. Udah cowok, cewek dua ya. Ahmad Kurnia, cowok kita lihat. Ahmad Kurnia kemudian Iqbal Ilyas. Ahmad Kurnia. Jawaban saya tadi Pak, karena kekurangan energi di dalam tubuh dan mengakibatkan rasa mengantuk. Kenapa kekurangan energi? Karena berpuasa Pak. Ya. Oke. Iqbal. Babal. Iqbal Ilyas. Belum hidup, Bal. Ada masalah. Masalah si Iqbal nih. Si ini aja. Rizky Al-Fajri. Masalah tadi jaringan si itu. Iqbal, sudah coba, Bal? Unmute. Bisa nggak kamu tadi? Oh, nggak bisa tetap. Rizky Al-Fajri. Jawabnya enggak pindah panas kalian nih. Ayo Rizky apa? Karena itu Pak, kekurangan cairan Pak. Jadi kalau kekurangan cairan apa akibatnya? Akibatnya lemas, jadi pengen tidur itu. Nah. Jadi Karena kalau dari orang puasa itu kekurangan apa? Kekurangan kekurangan energi. Ya enggak? ya, Nah, kekurangan tubuh, energi dan kekurangan air, cairan, ya enggak? ya Jadi, sampai menyebabkan suhu udaranya Pak, suhu tubuhnya. Kelihatan kalian nyontek pada waktu termodinamika semester lalu. Ya, akibatnya apa kalau energinya kurang dan airnya berkurang? EM dan EP-nya turun. Ya enggak? Kalau EM dan EP-nya turun, maka TI dan TS-nya turun. Ya enggak? Kalau TI dan TS-nya turun, suhu tubuh turun. Ya, suhu tubuh turun tuh ngantuk. Itu kalau udara dingin-dingin, ngantuk enggak? Ngantuk kan? Nah, itu. Kalau hujan apa ngantuk itu. Ya itu kenapa? Karena suhu tubuhnya turun. Ya, nguap kayak si Muhammad apa nih namanya tadi. Nah, ya. Jadi EM dan EP-nya turun. EM-nya metabolismenya turun, melambat termodinamika. EP-nya turun, kenapa EP-nya turun? Tekanan aliran darahnya kurang, apa? Aliran darahnya kurang karena airnya berkurang, aliran darahnya berkurang kan? Ya enggak? Kalau air berkurang, darahnya lebih kental enggak? Lebih kental, densitasnya naik. Ya, densitasnya naik, jadi aliran darah di dalam pembuluh darah melambat. Akibatnya TI dan TS-nya, nah itu baru jawaban pindah panas. Ya udah, ya maksud saya itu tadi jawab itu pakai pindah panas. EM sama EP-nya turun, Pak. Nah, sudah, itu dapat 100. Ya, ini KT yang dapat 100 tadi ini. Ya,
Oke. Paham ya? Ya, ini pindah panas. Kalau bisa isi daftar hadir ya. Saya lihat belum ada satupun yang isi. Belum bisa, Pak. Sudah bisa sekarang, barusan saya buka. Waktu Oh, kalian iya, tadi Pak. jawab. Ya. Nah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk yang berikut. Nah, ini waktu kita lah. Ini masih agak cepat artinya ngomongnya. Jadi kita mana tadi? Nah, ini ya. Kita lanjut. Nah, ini ada yang kita sebut dengan pindah panas pada konfigurasi yang umum. Nah, kalau bendanya peta, silinder, bola, sudah jelas bentuknya. Kalau bentuknya tidak jelas atau kondisinya tidak jelas, ya, nah itu relatif lebih sulit menganalisisnya. Oleh karena itu orang sudah membuat satu rumus, yaitu rumusnya Q sama dengan S kali K. Ya, K ini koefisien konduksi, S ini disebut dengan faktor bentuk. Ya. Dan RS itu sama dengan 1/KR. Ya. Nah, 1S sama dengan 1/KR. Ya. Nah, jadi beda suhu bagi S kali K saja. Begitu ya. Nah, kita lihat kalau ada benda ini ya, kita tanam pipa di dalam tanah, berapa pindah panas dari pipa ini ke permukaan? Ya. Nah, ini gunanya apa? Kalau kita pasang pipa air di dalam tanah, ya, berapa suhunya? Bisa kita hitung, ya. Atau kalau ada pipa ini kabel ya, kabel listrik kita tanam ke dalam tanah, berapa dalam kita mesti dalam tanah supaya kabel itu kalau arusnya tinggi nggak kebakaran dia, ya, pindah panasnya cepat keluar, ya. Nah, itu perlu di ini, ya. Maka tanam dalam tanah. Kalau pipanya tegak, ya, atau pipa berdampingan, ini macam-macam S, ya, berbagai macam S. Ini kalau paralel di dalam tanah, ya. Nah, ini ada macam-macam ininya, ya. Ya, kalau ada dalam pipanya dalam balok, ya, atau pipanya di mana, ini adalah untuk menentukan S, ya, berbagai macam S. Dan ini bisa jadi topik skripsi. Kalau kalian ingin membuat ini ya, membuat AC sederhana tanpa kompresor, pasang aja pipa, nah, celupkan dalam air atau dalam sumur, ya, pompa airnya disirkulasikan ke dalam sumur atau ke dalam bak, ya, bak itu ada pipa, direndam dalam situ pipanya, dipompa. Air bersirkulasi bukan masuk ke dalam pompa, bukan air dalam pompa kita sedot, tapi pipanya terendam dalam air, ya, sehingga terjadi pindah panas ke air, ya. Pipa itu kita masukkan ke dalam ruangan, ya, di dalam ruangan dipasang heat exchanger, ya, bersirip, itu bisa juga jadi AC, ya. Nah, itu bisa pakai rumus ini, ya. Ini jadi berbagai bentuk. Jadi kalau kita sudah tahu bentuknya, shape faktornya apa, tinggal pindah panasnya menggunakan Q sama dengan S kali K kali T kurang 1 T2, di mana K adalah konduktivitas medium atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh ada satu ya, nanti yang lain bisa kalian baca karena waktu kita sudah terbatas, ya. Pindah panas, kehilangan panas dari pipa uap yang ditanam. Nah, pipa uap panjangnya 30 meter, diameternya 10 cm, ya, air panas, ya, dari sistem pemanasan listrik yang dikubur 50 cm di bawah tanah, seperti gambar yang ada di atas, ya. Dan permukaan luar pipa suhunya 80 derajat Celcius, ya. Kemudian permukaan tanah 10 derajat Celcius, dan thermal konduktivitas tanah pada lokasi itu 0,9. Tentukanlah laju pindah panas, kehilangan panas dari dalam pipa. Ya, nah kita lihat
Kalau pipa seperti ini, kita lihat mana tadi. Ini ya. Yang ini jadinya ya, seperti ini. S-nya adalah 2pi L log 4Z D. Z adalah jarak pipa ke tanah. Ya. Jadi tadi ini kalau kita lihat contoh ini, Z-nya berapa? 50 cm Z-nya ya. Z ini 50 cm, suhunya ini ya 20 ini. Tinggal kita masukkan ke rumus S-nya 2pi L, L-nya tadi panjangnya 30 meter, 2pi log 4 kali 0,5 bagi D, kita dapatkan 62,9 meter. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan aja Q sama dengan SK T1 kurang T2, S-nya tadi 62,9, H-nya 0,9, beda suhu 80 kita dapat Q-nya 3963 watt. Ya. Nah, contoh yang berikut adalah kalau ada dua pipa seperti ini ya. Panjangnya 5 meter, yang satu air panas, yang satu air dingin. Ya, berjalan paralel saling masing-masing dalam beton ya, saluran beton seperti pada gambar. Jaraknya ini 30 cm antarnya ya, jarak antar poros 30 cm. Kemudian suhu permukaan yang panas dan dingin pipa air panas dingin itu yang panas 70, yang dingin 15 derajat Celcius. Konduktivitas ini konkret ya atau beton adalah 0,75 watt meter kubik per detik ya. Nah, kalau yang ini kita lihat mana dia? Ini ya, yang ini ya, dua paralel. Nah, S-nya adalah yang ini. Lihat ini ada cos hiperbol, arcus cos ya. Arcus cos hiperbol. Ya, jadi kalkulatornya pastikan punya arcus cos ya. Kalau enggak, kalau mau pakai Excel, pastikan kamu bisa operasikannya. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan, kita hitung S-nya ini, kita masukkan cos ini ya. Lihat, perhatikan ini 6,34. Kemudian kita masukkan aja SK, dapatkan 262 watt. Ya, kita dapat mengurangi kehilangan panas ini dengan menempatkan pipa panas dan pipa air dingin jaraknya lebih jauh dari satu sama lain. Oke ya, itu kuliah kita pada hari ini ya. Tadi maaf kita mulainya agak lambat karena ini ya. Ada pertanyaan? Masih punya 5 menit kita? Absennya masih belum bisa, Pak. Hah? Excelnya? Ya, nanti Excel yang tadi, Excel tadi saya share di ini ya, diingatkan kalau saya lupa ya, di e-learning kalian download, nanti pada waktu diskusi latihan. Ya, latihan termasuk itu yang didiskusikan bekerja bersama, latihan untuk pakai Excel. Ya, nanti saya kasih juga rumusnya untuk pakai Excel. Yang tadi ada soal yang kalian mesti pakai rumus itu. Ya, pakai rumus itu. Tapi nanti saya kasih tahu pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Jadi mesti pakai bilangan ini tadi apa namanya? Bessel, ya. Bessel. Jadi bilangan Bessel saya cari nanti angkanya agak aneh. Kalau tadi kan setiap 0,2. Ya enggak? 0, 0,2, 0,4. Kalau 0,3 X-nya. Oh, kalian interpolasi, Pak. Ya, benar ada interpolasi. Ada rumus kan, pakai aja rumus, ya. Jadi latihan termasuk latihannya itu tadi belum selesai saya buat. Nanti saya coba ini ya. Tentu semua soal yang saya bagi ke kalian itu yang sudah saya kerjakan dulu. Pasti bisa dikerjakan, ya. Karena e-learning susah kita ketemu, jadi saya makanya kadang-kadang agak terlambat itu besoknya baru ini karena saya memastikan semua yang saya kasih itu bisa dikerjakan. Makanya saya kasih ada petunjuk kan. Nah, petunjuknya itu cara ngerjakannya, saya ngerjakan sampai bisa berhasil itu. Jadi kalau kalian ikuti langkah yang apa saya suruh itu pasti bisa. Ya, yang kemarin bisa nggak semuanya? Aprilia bisa? Oke, ya. Oke. Pak. Ayo. Ini maksud Kak Anjas tadi itu absen, Pak. Absen belum bisa, Pak.
Oh, absen belum bisa. Oh, Ya belum bisa, Pak. oke. Ya, absennya tadi kan sudah di kuis. Yang tidak ikut kuis artinya tidak hadir. Baik, Pak. Ya. Jadi yang kuis nanti saya periksa dari yang kuis. Nanti saya ngisi. Kalau tidak bisa saya ngisi ininya apa namanya kehadirannya berbasis dari sana. Nanti saya cek satu-satu namanya. Jadi saya manual jadinya. Lumayan saro juga. Ya. Oke. Si Anjas berdoa kalau gitu, Anjas. Baiklah, sebelum mengakhiri mata kuliah Pindah Panas pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Berdoa selesai. berkah bagi kita dan juga kita bisa paham semuanya. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.